Pendahuluan. Ketika ISO, International Standard Organization, membuat standarisasi protokol, maka terciptalah sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja protokol. Terdapat 7 layer pada model OSI. Setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Susunan dari layer OSI sendiri ialah ke-7 application, ke-6 presentation, ke-5 session, ke-4 transport, ke-3 network, ke-2 data link, dan yang pertama physical. OSI model. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol, jaringan, dan metode transmisi. Layer 7, Application Layer, merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan, untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan, contohnya HTTP dan FTP. Layer 6, Presentation Layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Contoh konversi format teks ASCII untuk dokumen, GIF, dan JPEG untuk gambar. Layer ini membentuk kode konversi, translasi data, enkripsi, dan konversi. Layer 5, Session Layer. Session Layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol Name Recognition, NFS, dan SMB. Contoh NetBIOS dan RPC. Layer 4, Transport Layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data, misalkan protokol TCP. Layer 3, Network Layer. Network Layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Contoh, router, atau ATM switch. Layer 2, Data Link Layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Contoh, bridge dan NIC. Layer 1, Physical Layer. Layer Physical bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio, contoh repeater dan multiplexer. Fungsi OSI. Fungsi dari konsep OSI layer adalah memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan sehingga meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melacak masalah jaringan. Dengan begitu, masalah jaringan bisa diatasi dengan lebih mudah. Manfaat OSI. OSI layer membantu dalam merancang dan mengembangkan aplikasi yang berinteraksi dengan jaringan. OSI layer memberikan kerangka kerja yang memungkinkan engineer merancang aplikasi yang dapat berkomunikasi dengan aplikasi lain melalui jaringan, baik itu web app, mobile, ataupun desktop. Memahami lapisan-lapisan dalam model OSI mempermudah proses troubleshooting dan debugging. Software engineer dapat dengan mudah mengidentifikasi di mana masalah terjadi dalam aliran komunikasi dan cara memperbaikinya. Ciri-ciri. Ciri-ciri OSI adalah yang pertama terdiri dari 7 lapisan.
Yang kedua, setiap lapisan memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Ketiga, lapisan-lapisan tersebut bekerja secara berurutan. Keempat, masing-masing lapisan bersifat independen. Dan yang terakhir, masing-masing lapisan hanya mengetahui antar muka untuk berkomunikasi dengan lapisan di atas dan di bawahnya.